warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Monika Rizky Putri. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua tentang makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi atau topik yang akan disampaikan oleh saya, hendaklah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita harus tahu apa sih arti iman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing para umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selain Rasul ada pula Nabi. Nabi dan Rasul ini memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Selanjutnya yaitu tentang kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kandungan yang dapat kita ambil dari surah tersebut yaitu tentang bahwa kita sebagai umat manusia, terutama umat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Rasul itu memang benar-benar ada dan memang ditugaskan atau memang diberi wahyu oleh Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar, membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, membimbing kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Selain itu, kita juga harus senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul kita, karena itu merupakan wahyu yang memang Allah tunjuk kepada Rasul agar kita para umatnya mengikutinya, karena itu memang jalan yang benar. Jadi sebagai umat manusia, kita senantiasa harus mengikuti apapun ajarannya. Ingat, ambil yang baik, buang yang buruk. Berikutnya yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasul Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Sifat ini ada 4, yaitu as-sidiq artinya selalu benar, Rasul selalu benar. Yang kedua, amanah, berarti selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu fatanah, artinya cerdas. Selanjutnya itu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama, kizib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua, hianat atau mustahil Rasul itu berkhianat.
Yang ketiga ada hitman, yaitu menyembunyikan kebenaran dari para umatnya. Dan yang terakhir baladoh, artinya bodoh. Sifat yang terakhir atau sifat jais, sifat yang bagi Rasul itu sifat kemanusiaan. Ini ada dua sifat, yaitu yang pertama ismatur Rasul, artinya terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan, adalah orang yang maksum. Nah, orang yang maksum itu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketatan. Intinya ini sifatnya seperti manusia. Dan yang terakhir iltizamur Rasul, komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Ini intinya sifat jais itu adalah sifat yang kemanusiaan, memiliki sifat sebagai manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, seperti itu. Nah, berikutnya atau poin berikutnya yaitu tentang hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, kita petik dari kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, karena itu merupakan salah satu rukun iman yang disampaikan oleh Allah, dan juga memang itu perintah, kita harus mengikuti perintah Allah. Manfaat-manfaat yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, makin sempurnanya iman, ya karena itu merupakan salah satu rukun iman. Jadi meningkatkan rasa keimanan kita, lebih tinggi iman kita, insya Allah. Yang kedua itu terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi jika kita beriman kepada Rasul, otomatis dia sebagai pedoman kita. Soalnya dia kan yang membimbing kita, dia yang diberi wahyu oleh Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Yang ketiga itu terdorong untuk melakukan perbuatan sosial yang baik. Pasti itu karena semua ajaran Rasul Allah itu merupakan ajaran yang baik. Semuanya ajaran yang baik, tidak ada ajaran yang tidak baik. Yang terakhir itu memiliki teladan dalam hidupnya. Jika kita sudah memiliki pedoman, otomatis hidup kita ya teladan, karena hidup kita akan lebih tertata lagi. Ya memang itu. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari hikmah dari beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu tentang menerapkan perilaku yang sesuai dengan beriman kepada Rasulullah dan keterkaitannya dengan sikap tolong menolong. Pertama, perilaku banyak ya, pasti perilaku yang baik-baik seperti kita mengamalkan ajaran-ajarannya, terus menjunjung tinggi risalah Allah, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, dan giat dan rajin bekerja, mencari rezeki, selalu mengingat, memahami dan mengamalkannya, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya lebih baik, lebih meningkatkan rasa imannya lagi. Banyak sekali perilaku yang dapat kita terapkan dari beriman kepada Rasul. Saya pasti melakukan hal-hal yang baik, selalu sholat tepat waktu, bersedekah, dan menjauhi semua perbuatan yang tidak baik, berkata dengan jujur, selalu amanah, dapat dipercaya. Banyak sekali. Dan keterkaitan dengan sikap tolong menolong memang sikap yang baik. Nah, kita pasti diajarkan bahwa sesama manusia, terutama sesama umat Allah, kita harus saling tolong menolong, karena itu memang sikap manusiawi, dan itu sudah diajarkan oleh Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya memang ada keterkaitan kita sama manusia, bahkan kita makhluk sosial perlu juga bantuan dari orang lain. Jadi tolong menolong memang ada keterkaitan, sangat terkait dengan iman kepada Rasulullah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi iman kepada Rasulullah. Semoga bermanfaat, walaupun hanya sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya, karena saya pun manusia biasa, tidak pernah luput dari dosa dan gudangnya dosa juga. Jadi mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.